Hai, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian di channel YouTube Panin Asset Management. Hari ini saya Rudianto akan membahas untuk market update bulan Agustus 2020. Nah, sebagaimana diketahui kalau untuk market update via YouTube, memang karena ada proses editing dan juga proses upload, kadang-kadang sampainya di uploadnya mungkin sudah mendekati akhir bulan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin yang lebih terkini, itu bisa follow di akun Instagram atau akun sosial media Panin Asset Management. Nah, nanti untuk yang live biasanya kami lakukan via IG dan via Zoom meeting setiap awal bulan. Langsung saja kita ke materi untuk bulan Agustus ini. Nah, untuk bulan Agustus ini topik yang saya mau bawakan adalah anomali di tengah pandemi dan resesi. Dari bulan April kalau saya perhatikan sampai dengan bulan Juli itu sebetulnya IHSG terus mengalami kenaikan. Nah, padahal pada saat yang sama berita resesi satu negara keluar satu persatu. Kemudian jumlah daripada pasien COVID-19 kok sepertinya juga tidak menunjukkan pertumbuhan tidak menunjukkan perkembangan yang positif. Dalam arti dia semakin lama semakin banyak. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Nah, kurang lebih ada 5 topik dalam diskusi hari ini. Yang pertama ya tadi tentang resesi ekonomi. Jadi negara tetangga kita beberapa sudah resesi. Indonesia bagaimana? COVID-19 jumlah pasiennya terus bertambah. Bagaimana dengan pasar modal? Kita akan lakukan studi kasus untuk pasar modal China dan Amerika Serikat. Kemudian di awal Agustus ini ada pengumuman daripada anggota IDX 30 sama LQ45 yang baru. Jadi yang berubah itu ada nama perusahaannya dan juga bobotnya gitu ya. Nah, itu kira-kira bagaimana terhadap pengelolaan reksadana sama strategi investasi untuk semester 2 2020. Nah, jadi berdasarkan data yang saya ambil dari Tradingnomics sama dari Kontan, kalau di sebelah kiri yang ada grafik batang itu adalah angka pertumbuhan GDP Q2Q. Ya, Q2Q itu misalnya dia hitung kuartal 1 100, kuartal 2 110, berarti naik 10%. Nanti kuartal 2 110, kuartal 3 misalnya 100, berarti turun sekitar hampir 10%. Nah, jadi diukur dari kuartal ke kuartal. Nah, kalau yang data dari Bloomberg itu year on year. Year on year itu berarti dia bandingkan kuartal 1 tahun lalu sama kuartal 1 tahun ini. Kuartal 2 tahun lalu dan kuartal 2 tahun ini. Nah, jadi ada yang Q on Q, ada yang year on year. Nah, dalam mendefinisikan resesi, itu adalah tingkat pertumbuhan GDP year on year negatif 2 kuartal berturut-turut. Ya, jadi kalau dia Q1 year on year negatif, Q2 year on year negatif, maka dia disebut mengalami resesi. Nah, berarti kita mengajunya yang kolom sebelah kanan ini nih, yang proyeksi ekonomi berbagai negara yang dikeluarkan oleh yang kita ambil dari Kompas. Jadi berdasarkan data ini, Prancis sudah resesi, India belum, ya walaupun kuartal 2 dia minus besar sekali 18%, kuartal satunya year on year masih positif. Inggris sudah resesi, Singapura sudah resesi, Jerman sudah resesi, Amerika Serikat resesi, bahkan yang paling parah, kena minus 32%, Malaysia sudah resesi, Jepang sudah resesi, Indonesia sama seperti India, kita kuartal 1 positif, kuartal 2 negatif, jadi secara teknis belum resesi. Nah, China itu secara mengejutkan kuartal 1-nya positif, kuartal 2-nya juga masih positif. Nah, jadi kalau berdasarkan data ini, memang negara-negara yang utama, yang kalau kita bilang G20, 20 negara dengan ekonomi terbesar, Indonesia salah satunya, itu banyak yang sudah mengalami resesi. Nah, Indonesia belum. Pak, pertanyaannya, oke Pak, kalau Q2 seperti ini, Q3 apakah Indonesia akan resesi? Jadi kalau dari pengamatan kita terhadap data-data di pasar modal dan juga data-data ekonomi, kelihatannya Q3 Indonesia akan mengalami resesi, mungkin di sekitar minus 1% atau mungkin minus 0,5%. Kenapa? Karena Q3 pada tahun lalu cukup tinggi. Jadi kalau misalnya Q3 tahun lalu cukup tinggi dan Q3 tahun ini kelihatannya belum bisa pulih dengan sempurna gitu ya, karena sekolah masih belum buka, penerbangan juga masih belum normal walaupun sudah ada. Jadi kelihatannya Q3 kita akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif dibandingkan Q3 tahun lalu. Jadi secara teknis kemungkinan menurut kami cukup besar Indonesia itu akan dikategorikan sebagai resesi di kuartal 3.
Nah, tapi tidak hanya kita, negara lain pun kita pikir akan mengalami hal yang sama. Sebab yang namanya pandemi COVID-19 belum benar-benar berhenti. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kalau misalkan terjadi resesi, kemudian COVID-19-nya belum selesai, itu bisa menyebabkan IHSG negatif. Jadi kalau ini kita lihat sampai dengan Juli 2020, 30 Juli ya, indeks kita telah turun 18%. Kemudian kalau kita lihat untuk kasus baru, new cases sampai dengan 2 Agustus, setiap hari masih ada 1.500 sampai 2.000. Kalau sampai Agustus ini kita perhatikan masih sempat mencapai 2.000. Nah, angka kematian sempat naik, belakangan turun lagi. Tapi kalau dibandingkan di awal-awal, kelihatannya juga angkanya masih stabil. Kuartal 3 kita resesi, kemudian grafik COVID-19-nya juga masih seperti ini, bisa nggak yang kita punya indeks itu terus mengalami penguatan? Untuk itu kita coba studi kasus di 2 negara. Nah, yang pertama adalah China. China itu sampai dengan 30 Juli 2020, itu adalah negara yang bisa kita katakan sukses menangani corona. Data pasien barunya sekarang itu di bawah 100, padahal penduduknya itu di atas 1 miliar. Kemudian jumlah kematiannya juga ternyata sangat-sangat terkendali. Nah, dengan kondisi seperti ini, dia punya indeks tidak hanya pulih atau balik, tapi sudah naik 8% dari awal tahun. Sampai-sampai sekarang orang-orang coba mencari bagaimana ya kita bisa invest ke China. Dan sana memang bisa dikatakan sukses dalam menangani corona, bahkan penerbangan sana sudah pulih. Nah, itu menjadi suatu tanda-tanda bahwa, kalau ternyata kalau coronanya berhasil ditangani, pertumbuhan ekonominya juga positif, ternyata dia pasar modal positif. Apakah benar selalu seperti itu? Nah, kita bandingkan dengan Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini adalah negara yang kalau kita bilang COVID-nya paling parah. Sampai dengan 2 Agustus, dia punya pasien COVID itu sudah mencapai 4,8 juta dengan tingkat kematian 158.000. Nah, walaupun pasien COVID-nya naik terus, tapi kalau kita lihat tingkat kematiannya menurun dengan drastis. Memang untuk penyebaran belum bisa dikendalikan, tapi paling tidak tingkat kematiannya bisa. Nah, kalau kita lihat seperti ini, berarti kan dibilang masih negatif, tapi kenyataannya pasar modal dia sudah pulih, bahkan sudah positif. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa kalau COVID-19 belum pulih, maka ekonomi akan terpengaruh, itu benar. Tapi apakah pasar modal akan terpengaruh? Rasanya tidak. Karena sudah ada contoh kasus, yang satu berhasil mengendalikan COVID, yang satu belum, tapi kenyataannya pasar modalnya sama-sama naik. Indonesia kalau kita lihat juga pengendalian COVID-nya dibilang berhasil juga belum. Karena kalau kita lihat dia punya jumlah pasien masih terus mengalami kenaikan. Tapi kenyataannya kita punya indeks juga terus mengalami peningkatan. Nah, jadi apa yang kira-kira menyebabkan ini? Yang menyebabkan pasar modal Indonesia tetap bagus, nggak cuma dan juga yang dunia. Kenapa pasar modalnya bisa mengalami pemulihan, tapi masih ada gelombang 2, masih ada peningkatan COVID? Itu simple, karena stimulus. Ya kalau yang di Indonesia seperti yang mungkin di Agustus ini, yang gajinya di bawah 5 juta akan dapat gaji tambahan dari Pak Jokowi 600.000 per bulan selama 4 bulan. Nah, itu dilakukan secara serentak di banyak negara di dunia. Kemudian pinjaman ke sektor perbankan dan sebagainya. Nah, jadi karena ada stimulus-stimulus seperti ini, itu menyebabkan jumlah uangnya meningkat dengan pesat, sehingga secara tidak langsung itu menyebabkan inflasi pada harga aset. Nah, yang inflasi apa aja? Ya, berarti harga emas, karena jumlah uang emasnya bertambahnya tidak banyak, sementara uangnya bertambah banyak sekali, jadi harga emas mengalami kenaikan. Kemudian kalau di China, properti juga mengalami kenaikan yang cukup besar. Nah, kalau di Indonesia, membuat harga saham dan harga obligasi mengalami penguatan. Kalau dalam konteks pasar modal, pemulihan ekonomi mungkin saja akan terhambat oleh COVID-19, tapi selama stimulus dijalankan dengan baik oleh bank sentral, oleh pemerintah, maka penguatan pasar modal itu akan terjadi, ya, cepat atau lambat saja. Kenapa ya asing masih net sell ya, di saham? Dan lihat sampai dengan akhir Juli, asing itu net sell 38 triliun. Nah, kalau kita dolarkan, itu kurang lebih 1,4 miliar US dollar. Nah, berdasarkan data yang saya dapat dari Bloomberg ini, ternyata dana asing tidak hanya net sell di Indonesia, dia juga net sell di Vietnam yang sudah mungkin berbulan-bulan tidak ada pasien COVID baru. Dia juga net sell di India yang belakangan ini pasien COVID-nya semakin banyak.
Dia juga net sell di Filipina yang se-Asia Tenggara dia COVID-nya paling parah. Dia juga net sell di Malaysia yang penanganan COVID-nya terbilang cukup bagus. Ya, Thailand juga. Nah, Korea Selatan juga dan Jepang juga. Bahkan angka kita kalau dibandingkan Jepang tidak ada apa-apanya. Kita minus 1,4 miliar, dia minus 65 miliar US dollar. Nah, dan semua uang itu kalau kita lihat larinya 47 miliar US dollar itu ke Cina. Memang net sell tidak hanya di Indonesia saja, tapi di kebanyakan negara Asia Tenggara, dan China menjadi salah satu destinasi pasar modal yang baru. Nah, kalau kita bandingkan untuk performance-nya, Indonesia juga relatif masih kalah. Kita sampai dengan Juli, akhir Juli kita minus 18%, Filipina minus 24%, Singapura minus 21%, Thailand minus 16%, Vietnam minus 16%. Nah, China yang sudah positif. Kenapa ya dana asing net sell dari Indonesia? Kenapa juga ya kita punya performance masih kalah? Nah, kami mencoba mempelajari struktur daripada pasar modal Indonesia. IHSG, kalau kita lihat sebelah kiri ini, kita coba komposisinya kita buka. Perbankan itu bobotnya 35%, ya, paling besar. Kemudian berikutnya itu sektor consumer good, infrastruktur, basic industry kurang lebih sama 10%. Nah, kalau kita lebih kecil lagi, IDX 30 yang 30 saham paling liquid yang ditransaksikan. Ini pada Desember 2019, finance 45%. Ya. Kemudian yang lainnya juga kalau kita lihat 15% di infrastruktur, 12% di sektor consumer goods, ya properti bahkan kecil sekali, itu nggak sampai 1%. Kalau kita lihat lagi, ini yang berdasarkan Nah, kalau kita lihat lagi, ini yang berdasarkan LQ45 yang terbaru, ya, yang diumumkan kemarin, berlaku dari Agustus sampai dengan Januari 2021. Jadi kalau IHSG dicari 45 yang paling liquid, dapat LQ45, LQ45 dicari lagi 30, itu dapatnya IDX 30. Jadi anggota daripada IDX 30 juga anggota daripada LQ45. Per Agustus ini ada 3 saham yang masuk, Merdeka, Sumarekon, sama Mitra Keluarga. Nah, tapi kita ke topik utama kita dulu. Kenapa yang namanya dana asing keluar dari Indonesia? Nah, kalau kita lihat sini finance-nya 40%. Ya. Kemudian terbesar kedua infrastruktur 17%. Berikutnya lagi adalah consumer good 12%. Nah, di Indonesia itu kalau kita lihat perbankan masih mendominasi. Nah, kalau dari kacamata investor asing, saat ini atau paling tidak sampai dengan awal Agustus gitu ya, perbankan mungkin dianggap bukan merupakan sektor yang baik. Kenapa? Karena kalau misalnya pandemi COVID-19 terus melanjut, kredit macet akan naik. Nah, kalau kredit macet naik, otomatis perbankan akan terdampak karena dia menyalurkan kredit. Nah, jadi perbankan terus terang bukan merupakan sektor yang favorit. Apa yang favorit saat ini? Ya, pertama adalah teknologi. Kalau orang work from home, berarti yang namanya Zoom, Microsoft Office, Google, Amazon, Alibaba, Facebook, ya Tencent, WhatsApp sih, walaupun sekarang Tencent sama TikTok itu lagi masalah, tapi yang namanya teknologi itu akan diuntungkan. Kenapa? Karena perubahan cara kerja dari yang tadinya fisik menjadi work from home. Nah, itu saham teknologi menjadi incaran. Kemudian saham-saham farmasi yang bisa memproduksi atau meneliti vaksin juga menjadi incaran. Gitu. Di dalam kita punya LQ45, saham teknologi tidak ada. Ya. Kemudian saham farmasi ada betul, tapi kalau saham farmasi di Indonesia di sini dikategorikan sebagai konsumer. Kenapa? Karena kalau kita punya farmasi lebih banyak bukan researchernya, bukan yang meriset obat, tapi lebih ke pabrik obat. Jadi kita beli patennya, kita produksi. Jadi tidak seperti luar negeri atau beberapa perusahaan yang memproduksi vaksinnya, tapi kita itu hanya pabriknya saja. Gitu. Nah, karena kurangnya sektor teknologi dan juga farmasi, itulah yang kita lihat kenapa dana asing itu cenderung net sell dari Indonesia. Karena mereka mungkin mencari saham negara-negara yang teknologinya lebih diunggulkan. Nah, saat ini China salah satunya, dan juga tentu Amerika Serikat. Nah, itu kenapa alasan dana asing net sell dari Indonesia. Dari pergerakan IHSG, walaupun asing terus net sell, menurut saya tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena sekarang komposisi dari investor lokal semakin lama semakin kuat. Walaupun asing melakukan net sell, kelihatannya lokal juga kuat mengangkat untuk pasar modal Indonesia. Ya, mungkin tidak secepat di China yang tahu-tahu sudah balik ke posisi awal tahun bahkan plus 8%. Tapi sampai dengan akhir tahun ini menurut saya mendekati posisi awal tahun yang 6.300 itu sangat-sangat memungkinkan.
Nah, tadi saya juga sempat membahas tentang perubahan komposisi LQ45, apa pengaruhnya ya. Dari 7,4 T itu 4,6 itu mengacu ke IDX 30, 900 miliar ke LQ45. Ada lagi Serika Hati. Serika Hati sama LQ45 11-12. Bedanya apa? Kalau di Serika Hati itu ada sektor komoditi ya. Jadi kelapa sawit cukup banyak di sana. Tapi kalau LQ45 sama IDX 30 untuk periode ini masih belum ada. Nah, kemudian ada ETF. ETF lebih besar sedikit 12,5 triliun, tapi belinya hanya bisa lewat sekuritas. Nah, ETF ini yang obligasi 3,8 T, yang saham 8,7 T. Kemudian kalau indeks acuan yang nomor 1 IDX 30 2,4 T, LQ45 1,5 T. Ya, kalau kita jumlahkan nih IDX 30 sama LQ45 di indeks sama ETF. Ada 4,7, 900, 2,4, 1,5. Ya hampir 9 T lah ya. Jadi kalau kita jumlahkan 9-10 T gitu ya. Apa yang terjadi ketika ada indeks yang anggotanya berubah? Nah, saya kasih contoh saja. Nah, ini adalah dana kelolaan reksadana indeks per Juni 2020, di mana ya terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu, Pandin IDX 30 yang mengacu kepada IDX 30 ini kelihatannya masih merupakan reksadana indeks dengan dana kelolaan terbesar sebanyak 849 miliar. Nah, ketika kita melihat ada reksadana, ada komposisi saham baru seperti Mika Keluarga Karya Sehat, Mika gitu ya. Nah, kalau dalam peraturan OJK, reksadana indeks itu minimal 80% daripada anggota indeks harus dia punya. Jadi katakan Mika ini masuk dalam IDX 30. Nah, kemudian Mika ini bobotnya 1%. Nah, kalau misalnya total daripada reksadana indeks, tadi saya katakan 10 triliun, indeks plus ETF, di mana mengacu ke LQ45 dan indeks 30, berarti 1% daripada 10 triliun itu setara dengan 10 miliar. Nah, jadi kurang lebih akan ada fresh fund masuk ke saham tersebut sebanyak 10 miliar. Masuknya kapan, Pak? Nah, kalau ini sangat tergantung pengelolaan masing-masing. Kalau misalnya dana kelolanya tidak besar, ketika ada saham masuk, bobotnya 1, 2, atau 3%, itu tidak sulit melakukan perubahan. Tapi kalau misalnya size-nya sudah di atas 500 miliar atau sudah di atas sekian triliun, maka itu akan butuh waktu. Jadi manajer investasi bisa menyesuaikan dia punya ukuran masing-masing. Nah, kalau terlalu cepat atau terlalu lambat juga ada resiko, karena kalau mereka terlalu cepat atau terlalu lambat, kinerja daripada reksadana indeksnya bisa berbeda sama indeks acuan. Itu juga tidak bagus, karena performance daripada indeks itu bukan plus atau minus, tapi sama nggak dengan indeks acuannya. Nah, saat ini dana kelolaan reksadana indeks dan ETF di Indonesia, seperti data saya tadi, ya kalau dijumlahkan baru sekitar 20 triliun. Itu pun yang mengacu ke saham mungkin sekitar 16 triliun. Menurut saya belum besar. Kalau misalnya size-nya sudah 80-100 triliun, nah itu akan memiliki impact yang cukup besar terhadap saham. Sehingga kalau nanti ada saham baru masuk, bobotnya bisa 3 atau 5%, itu akan berdampak terhadap pergerakan harga saham. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kenaikan daripada IHSG itu lebih banyak didorong oleh investor lokal. Kalau investor lokal perorangan biasanya mereka lebih ke technical atau rumor. Harga emas lagi naik, yang berkaitan sama emas misalnya, kayak MDKA gitu ya, atau mungkin kayak United Tractor yang juga kebetulan punya tambang emas, itu mungkin akan diuntungkan gitu. Nah, tapi kalau technical itu juga baliknya cepat. Jadi kadang-kadang orang melihatnya data-data yang sifatnya mungkin tidak terlalu valid. Atau yang kedua berdasarkan harga komoditas. Kalau misalnya harga kelapa sawit lagi naik, sektor komoditas juga lagi naik. Nah, sekali lagi harga komoditi juga sangat teknikal, berubahnya bisa cepat. Ada juga investor-investor yang berbasis valuations. Nah, kalau seperti itu mungkin dia lebih masuk ke sektor, kalau kita lihat ya, banking yang sudah murah atau masih murah, kemudian properti juga yang harganya juga terkoreksi cukup dalam. Investor lokal itu kalau kami perhatikan, kalau perorangan cenderung lebih short term, sementara kalau institusi biasanya tunggu sudah agak-agak pasti dulu baru masuk. Nah, jadi ini mungkin bisa mempengaruhi pergerakan daripada IHSG, di mana kita punya penguatan bisa saja tidak secepat yang asing. Jadi di mana kalau kayak China sudah balik bahkan sudah positif, kita mungkin naiknya agak pelan. Tapi sampai dengan akhir tahun sih Panin Asset Management meyakini target indeks 5.500 sampai dengan 6.000 itu sangat mungkin tercapai. Jadi apa nih rekomendasi strategi untuk di semester 2 2020 atau sisa 4 bulan ini?
Volatility tetap akan tinggi, jadi kita tetap menganjurkan namanya diversifikasi di reksadana yang berbasis saham dan juga reksadana yang berbasis obligasi. Kalau berbasis saham, berbasis obligasi, campuran bisa Bapak Ibu pertimbangkan, karena campuran itu ada yang sahamnya banyak, ada yang obligasinya banyak. Nah, kemudian juga bisa mempertimbangkan reksadana yang berbasis US dollar yang lebih banyak obligasinya. Kalau untuk obligasi, menurut kami outlook sampai dengan akhir tahun masih bagus, karena sekarang suku bunga rendah dan bisa lebih rendah lagi, inflasi kita juga sangat rendah, sehingga itu akan positif untuk harga obligasi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mempertimbangkan reksadana fixed income. Saham gimana Pak? Saham menurut saya juga oke, karena sekarang kita dalam tren kenaikan, dan Indonesia itu terlambat. Orang lain sudah naik, kita masih belum naik setinggi orang lain. Jadi valuasi kita masih murah, cuma volatilitas akan tinggi. Jadi untuk timing di reksadana saham atau berbasis saham, kita bisa combine antara berkala sama timing. Jadi kalau setiap bulan kita masuk, kemudian sebagian kita sisihkan, kalau pas ada penurunan dalam, baru kita tambahkan yang timing tersebut. Nah, demikian strategi yang saya sarankan untuk semester 2 2020. Semoga apa yang saya bawakan hari ini bermanfaat. Terima kasih semuanya, selamat sore, semoga hari Anda menyenangkan.